Shalom saudara-saudara dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Iqman Sirait, dalam program Mari Belajar Alkitab bagian ke-6a. Pada pelajaran kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana kita menafsir teks-teks Alkitab dengan menggunakan pendekatan konteks atau analisis isi teks. Sebelum kita berangkat lebih jauh, kita harus lebih dahulu memahami pengertian dari konteks. Kata konteks berasal dari dua kata, yaitu kon dan tektus. Kon mengandung arti bersama-sama atau menjadi satu. Tektus artinya tersusun. Berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut, maka pengertian konteks adalah tersusun di dalam satu kesatuan secara sistematis. Untuk lebih dapat memahami, kita coba melihat pengertian konteks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua, konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lebih lanjut, supaya dapat memahami dan lebih jelas, kita melihat pengertian konteks menurut Grant R. Osborne. Menurutnya, konteks adalah situasi-situasi di balik teks. Pengertian ini mau memberikan atau menggambarkan bahwa dalam satu teks yang saudara baca atau saudara teliti, terkandung situasi-situasi. Terdapat situasi-situasi. Sementara William Wycliffe dan teman-teman menyatakan, konteks adalah serangkaian ide-ide yang saling berkaitan yang ditata oleh penulis untuk mengkomunikasikan sebuah konsep tertentu. Dikatakan sebagai serangkaian ide-ide karena di dalam suatu teks atau sebutlah di dalam satu perikop bisa terdiri dari beberapa ide, namun bisa juga terdiri dari ide tunggal. Akan tetapi kebanyakan dalam satu perikop itu bisa lebih dari satu ide. Jadi ide yang satu dengan ide yang lain di dalam teks atau perikop tersebut pasti saling berhubungan, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Saling menopang, saling memberikan informasi, bahkan saling menguatkan cerita. Dengan demikian, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, jikalau saudara menyampaikan khotbah atau menafsir satu ayat dari satu perikop, maka ayat tersebut harus didasarkan kepada konteksnya. Mengapa demikian? Karena ayat tersebut terikat di dalam perikop atau pasal yang merupakan satu kesatuan. Tapi pada faktanya, banyak dari para pengkhotbah atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang menafsir teks tersebut tidak mengaitkan atau tidak melihat kepada perikopnya atau pasalnya. Padahal satu ayat tersebut tidak boleh dilepaskan dari inti ceritanya, dari teks yang berada bersama dengan ayat tersebut. Karena kita harus memahami satu teks tanpa konteks, maka dia menjadi preteks, atau suatu teks tanpa konteks tidak berarti apa-apa. Karena itu saudara, jikalau saudara menarik atau meneliti satu ayat firman Tuhan, sebaiknya saudara membaca teks tersebut secara lengkap berdasarkan perikop maupun pasalnya. Sehingga saudara tidak menarik keluar atau makna yang saudara tarik tidak keluar dari konteksnya atau dari cerita yang mengikatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa kita diajarkan untuk melihat kepada teks walaupun kita menggunakan atau menarik satu ayat saja?
karena akan menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat liar ketika kita menarik sebuah teks tanpa melihat teks tersebut di dalam konteksnya. Maknanya bisa menjadi ngawur, maknanya bisa menjadi lari, maknanya bisa menyebabkan kerusakan. Bahkan bisa saja itu menimbulkan salah tafsir. Dan saudara harus memikirkan dampak dari salah tafsir tersebut. Saya memberikan contoh. Jikalau saya menarik sebuah teks, maka saya tidak boleh melepaskan teks yang saya tarik tersebut dari keseluruhan ceritanya. Di dalam satu teks, saudara, bisa saja terdiri dari satu paragraf. Namun bisa terdiri dari 2, 3, bahkan lebih paragraf. Jikalau satu cerita terdiri dari satu paragraf saja, maka saudara harus mencari ide besar di dalamnya atau situasi-situasi besar di dalam paragraf tunggal tersebut. Akan tetapi, jikalau perikop atau teks yang saudara baca terdiri dari beberapa paragraf, maka langkah pertama adalah saudara harus mencari dahulu apa ide dan situasi di paragraf pertama. Kemudian saudara catatkan. Kemudian saudara mencari apa ide dan situasi pada paragraf kedua, dan saudara lakukan hal yang sama, yaitu mencatat ide atau situasi pada paragraf kedua. Jikalau ada paragraf ketiga, maka saudara pun harus mencari dan mencatat ide atau situasi-situasi pada paragraf ketiga, demikian seterusnya. Paragraf-paragraf yang ada di dalam teks tersebut saling berkaitan, saling berhubungan, saling membantu menjelaskan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat memahami apa yang dimaksud, apa yang tengah terjadi di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya, setelah saudara membuat atau mencatat ide, situasi pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, maka saudara menyusunnya, menyusun ide-ide tersebut dalam satu kalimat yang ringkas, yang mencerminkan isi cerita. Maka itulah yang disebut konteks. Contoh sederhana, kita mengetahui bersama cerita tentang Malin Kundang. Jikalau kita membaca buku ceritanya, itu bisa panjang sekali, bahkan bisa puluhan halaman. Akan tetapi, kita melihat secara konteks besarnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konteksnya adalah Malin Kundang, anak durhaka terhadap ibunya. Jadi, jikalau kita melihat kepada suatu teks, kita ingin mengatakan, Malin seorang pria yang sukses, pekerja keras. Bisa saja kita menarik kesimpulan itu, tapi tetap saja statusnya adalah si Malin anak durhaka terhadap ibunya. Atau kita mau menarik lagi satu bagian dari cerita tersebut, Malin seorang pria yang gagah berani. Tetap saja, walaupun dia gagah berani, si Malin adalah anak durhaka. Dengan kata lain, jikalau kita ingin menjadikan si Malin sebagai contoh, maka kita harus melihat bahwa dia sebagai anak durhaka. Mau dia orang yang pekerja keras, mau dia sebagai orang yang ganteng, tetap saja itu dalam kerangka Malin sebagai anak durhaka. Dengan demikian, pertanyaannya, dapatkah kita menjadikan itu sebagai contoh? Bisa saja orang mengatakan dapat, tetapi bukan sebagai contoh yang baik. Walaupun mungkin ada yang baik yang dilakukan si Malin. Berdasarkan konteksnya, maka sebaiknya ketika kita mau memberikan contoh yang baik, maka sesuaikanlah contoh yang kita berikan itu dengan cerita yang baik. Kalau kita mau memberikan contoh tentang seorang pria yang bekerja keras dan berhasil menjadi sukses, maka carilah cerita dia sebagai seorang yang pekerja keras
namun bukan sebagai anak yang durhaka terhadap ibunya. Saudara, ketika kita melupakan atau menarik atau mengambil sebuah ayat atau sebuah teks dan melepaskannya dari konteksnya, dan ketika itu kita sampaikan sebagai satu cerita yang baik, padahal berdasar konteksnya itu adalah satu cerita yang buruk, maka itu menjadi berbahaya. Karena nanti orang berpikir, tidak apa-apa, kita ambil contoh yang positifnya saja. Padahal contoh positif tersebut dalam kerangka konteks yang negatif. Demikianlah pelajaran pertama yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang konteks. Saksikan pelajaran 6 bagian B masih berbicara tentang konteks berikut contoh-contoh soal yang ada di Alkitab. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.